Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Abidah dengan NIM 190807607 dari kelas Praktikum Biokimia 5D kelompok 1. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan praktikum biokimia untuk percobaan yang pertama, yaitu metabolisme karbohidrat. Nah, sebelum kita melakukan praktikumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dan dasar teorinya. Adapun tujuan dari praktikum yang pertama kali ini yaitu satu, untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis, dan yang kedua, untuk membuktikan bahwa adanya amilum pada daun sebagai hasil fotosintesis. Karena tadi kita sudah mengetahui tujuan dari praktikum tersebut, kemudian kita juga harus mengetahui mengenai dasar teorinya. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu metabolisme karbohidrat adalah fotosintesis. Fotosintesis ialah suatu proses pembentukan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari CO2 yang berasal dari udara dan H2O yang berasal dari tanah. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Adapun rumus ataupun proses dari fotosintesis itu sendiri yaitu 6 CO2 ditambah 6 H2O, kemudian dengan bantuan sinar matahari, dia menghasilkan C6H12O6 ataupun karbohidrat plus 6O2. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Adapun pengertian dari klorofil itu sendiri yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Dari segi energi, proses fotosintesis mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Fotosintesis pada tumbuhan hijau terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh untuk menentukan laju fotosintesis, yaitu satu, intensitas cahaya, dua, konsentrasi karbon dioksida ataupun CO2, yang ketiga, suhu atau temperatur, yang keempat, kadar air, yang kelima, kadar fotosintat, dan yang terakhir, tahap pertumbuhan. Adapun untuk alat dan bahannya yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah sedangkan untuk bahan-bahannya sendiri ada air, kemudian ada betadine, ada hand sanitizer, dan ada daun. Sedangkan untuk alat-alatnya sendiri ada panci, kemudian mangkuk, piring, aluminium foil, dan capitan. Langkah kerja yang pertama yaitu ditutup setengah bagian dari daun itu dengan aluminium foil, lalu dibiarkan hingga beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari kita petik daun tersebut. Nah, dan ini hasil dari daun yang sudah ditutup dengan aluminium foil selama beberapa hari. Langkah selanjutnya yaitu kita akan buka aluminium foil ini, kemudian kita akan rebus daun ini sampai layu. Langkah selanjutnya kan tadi kita sudah buka daun ini dari aluminium foil, kemudian akan kita rebus sampai daun ini menjadi layu.
Setelah daunnya layu, maka kita akan ambil daun tersebut dan kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Nah, setelah kita angkat daunnya dari mangkuk, kemudian akan kita tambahkan hand sanitizer. Langkah selanjutnya, karena kita sudah rendam daun dengan hand sanitizer, maka akan kita panaskan daun yang berisi hand sanitizer ini selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit kita panaskan, maka daun ini akan kita ambil kemudian taruh di piring. Karena piringnya mungkin nanti kalau pakai piring terlalu kecil, jadi saya pakai tempat ini. Setelah kita ambil daunnya dan kita letakkan di sebuah tempat, langkah selanjutnya adalah akan kita tetesi dengan betadine. Adapun hasil dari setelah ditetesi dengan betadine, hasilnya seperti ini. Nah, berikut merupakan tabel dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Untuk kondisi awal daun, pada daun tertutup aluminium foil itu daun berwarna hijau namun kurang segar. Sedangkan untuk daun terbuka itu daunnya berwarna hijau dan segar. Kemudian untuk ekstraksi dengan hand sanitizer, untuk daun yang tertutup aluminium foil itu daun berwarna hijau pucat, sedangkan untuk daun yang terbuka itu daun berwarna hijau. Nah, untuk warna pelarutnya sendiri pada daun tertutup aluminium foil itu berwarna coklat ataupun dia lebih cerah, dan untuk daun yang terbuka dia warnanya coklat kehitaman atau lebih gelap. Dan untuk kondisi akhir, setelah ditambahi betadine itu pada daun yang tertutup dengan aluminium foil itu daun berwarna hijau lebih pucat, sedangkan daun yang terbuka itu daun berwarna hijau lebih cerah daripada daun yang tertutup dengan aluminium foil. Nah, berikut merupakan gambar dari percobaan yang telah kita lakukan. Untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan daun setelah dibuka, daun setelah dibuka aluminium foilnya. Kemudian yang tengah itu daun setelah direbus dengan hand sanitizer, dan daun yang sebelah kanan itu daun yang setelah ditetesi dengan betadine. Kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasannya. Pada praktikum kali ini, praktikum yang pertama ini merupakan praktikum metabolisme karbohidrat yang memiliki tujuan untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis dan untuk membuktikan adanya amilum pada daun sebagai hasil fotosintesis. Nah, praktikum kali ini hanya memiliki satu tahap. Dan adapun bahan-bahannya yang digunakan yaitu menggunakan daun, hand sanitizer, betadine, dan aquades. Adapun langkah awal dari praktikum ini yaitu kita menutup sebagian daun dengan aluminium foil selama beberapa hari. Nah, fungsi dari penutupan daun tersebut agar kita dapat mengetahui perbedaan mana daun yang terkena sinar matahari dan mana yang tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya, kemudian kita petik daun tadi dan kita buka aluminium foilnya. Nah, hasil daun yang tertutup aluminium foil itu daunnya berwarna hijau namun kurang segar, sedangkan daun yang terbuka itu dia berwarna hijau dan segar. Langkah selanjutnya, daun itu kita rebus sampai layu. Nah, fungsi dari perebusan itu adalah agar mematikan sel-sel daun. Setelah layu, daun tersebut dipindahkan ke dalam mangkuk, kemudian diberi hand sanitizer secukupnya. Nah, setelah itu mangkuk tersebut kita panaskan selama 10 menit.
Fungsi dari pemanasan menggunakan hand sanitizer itu agar klorofil dalam daun itu bisa larut. Langkah selanjutnya, daun tersebut kita pindahkan dalam sebuah piring ataupun sebuah wadah dan didapatkan hasil untuk daun yang tertutupi aluminium foil itu dia berwarna hijau pucat, dan untuk daun yang terbuka dia berwarna hijau. Setelah itu, daun tadi kita tetesi dengan betadin. Nah, fungsi diberikannya betadin pada daun itu agar kita bisa mengetahui atau agar untuk menandakan ada atau tidaknya amilum dalam daun tersebut. Hasilnya, daun yang tertutupi aluminium foil itu berwarna hijau lebih pucat, dan daun yang tidak tertutupi dengan aluminium foil itu warnanya lebih cerah daripada daun yang tertutupi aluminium foil. Setelah pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan pada percobaan kali ini, yaitu percobaan mengenai metabolisme karbohidrat. Uji ini merupakan uji SAJ, di mana merupakan uji pembuktian fotosintesis yang menghasilkan amilum. Daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil itu menandakan bahwa adanya amilum, dan sedangkan daun yang tertutupi oleh aluminium foil itu dia tidak terdapat amilum karena dia tidak terkena sinar matahari dan tidak dapat mengalami fotosintesis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.